Ya saya kira tidak ada levelnya ya. Soalnya kalau kita ngomong 20.000 kapan dulu maksudnya gitu. Jadi yang dilakukan BI selama ini memang bukan menjaga nilainya, dia menjaga volatilitasnya. Oke, asumsi sekarang 18.000. Apakah mengkhawatirkan? Saya bilang tidak ya. Saya lebih khawatirkan kalau kemarin 16.000, minggu depan 17.000. Kemudian balik lagi ke 15.000. Itu lebih mengkhawatirkan volatilitas. Itu sangat rentan spekulan dan ya hanya mata uang abal-abal yang bisa berfluktuasi seperti itu. Jadi kalau mata uang yang kuat atau apa sehat terus harusnya bisa stabil, dan itu yang diusahakan BI kan, bukan untuk menguatkan, untuk menstabilkan gitu. Jadi kalau nilainya tergantung ya. Ya saya kira kalau besok menjadi 20.000 ya mungkin tuh khawatir kan. Itu dia. Jadi nggak perlahan gitu kan, nggak akan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Wah menarik. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Turki misalnya, kalau dengan Venezuela atau Kolombia ya, Kolombia kan sempat mengalami penurunan mata uang, malah hampir nggak ada harganya kalau di sana kan. Tapi kira-kira dengan kondisi ekonomi negara kita kan yang lagi baik-baiknya sekarang ini, kira-kira apakah itu akan berpengaruh juga terhadap daya beli atau mungkin pembayaran utang kita ke luar negeri misalnya dari swasta atau pemerintah akan lebih berat nggak kira-kira? Ya pasti secara nilai itu akan lebih membebani ya gitu ya. Namun saya kira ya tergantung, kalau swasta atau pemerintah udah pasti ya. Kalau swasta yang masih punya penerimaan dolar, seberapa besar dolar yang dia terima, ya yang paling buruk ya terhadap swasta yang penerimaannya rupiah dan tidak meng-hedge utangnya. Jadi kalau di hedge kemudian ada penerimaan dolar, ya relatif tetap pasti nggak mungkin full gitu kan, sedikit banyak pasti ya bukan hal yang bagus bagi mereka. Itu dia. Menarik kalau kita bicara mengenai hedging. Ini kan memang menjadi tantangan tersendiri buat dunia usaha. Mungkin karena ada biaya juga kan yang harus dikeluarkan begitu. Nah, menurut Bapak sendiri begitu, dengan kondisi saat ini, hedging ini bisa menjadi solusi yang solutif untuk saat ini kah atau bagaimana? Mengingat tadi kan fluktuasi rupiah ini yang harus tetap dijaga begitu. Pada umumnya yang melakukan hedging itu adalah memang ada kepentingan seperti importer-eksportir, dan mereka memiliki rencana yang panjang dalam setahun ke depan, tepat wajib untuk menjaga fluktuasi. Jadi tidak akan cocok dengan semua pihak gitu. Dan umumnya ada hedging juga umpamanya komoditas pengusaha komoditas dan sekarang yang memang sangat fluktuatif ya. Namun kalau memang mata uangnya stabil, saya kira pemerintahan untuk hedging juga tidak begitu gitu ya. Jadi relatif, nggak bisa dikatakan apakah perlu atau tidak gitu. Tergantung kondisional lah ya, atau seperti itu ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah kalau misalkan langkah nih Bank Indonesia kan baru kemarin kan mengeluarkan kris ya ke sejumlah negara. Kemarin terbaru ke China yang terbaru. Dan sebelumnya juga udah beberapa negara nih. Kira-kira bisa memperbaiki nilai rupiah nggak dengan kerjasama local currency settlement yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pengembangan kris ke sejumlah negara gitu? Bisa memperkuat nggak daya rupiah sendiri menjadi lebih baik gitu? Ya, seperti yang saya sering katakan kayak gitu, kerjasama multilateral, bilateral atau apapun itu, swap agreement, ataupun dedolarisasi, itu akan bisa secara perlahan. Tidak akan berdampak langsung ke nilai USD-nya. Ya, karena kita perlu tahu skala global. Ya, kalau kita ngomong cadangan devisa kecil sebenarnya. Pokoknya semua cadangan devisa dipindahin ke mata uang lain selain dolar. Itu tidak banyak gitu. Ya seperti Jerman ya, 80% emas kok cadangan devisa, bukan dolar ya. Jadi yang kita ngomongin adalah perdagangan global. Itu sangat besar. Ya. Harian itu ya triliunan dolar gitu ya. Termasuk transfer bank. Itu tidak bisa, agak sulit ya. Jadi seperti kita tahu, dulu US dollar itu sekitar 90% transaksi dalam dolar. Sekarang juga kurang lebih begitu. Yang menurun itu ada CADEV dari 80-70%, sekarang di bawah 50%. Jadi hal seperti itu bisa, namun sangat perlahan, tidak akan langsung secara langsung. Jadi tidak akan kelihatan. Nah, kalau kita bicara
mata uang dolar Amerika ini kan menjadi salah satu mata uang dunia juga ya, dijadikan transaksi nih ya, untuk trading di global. Anda melihat seberapa jauh nanti penguatan dolar ini masih akan terus terjadi kah? Terus bagaimana dengan kondisi tadi geopolitik ini, kuat gak sih dampaknya buat dolar Amerika? Karena kan pada saat dolarnya naik kita pasti akan ada tekanan. Sebenarnya dolar AS itu dalam tren penurunan yang cukup lebih mengkhawatirkan daripada rupiah kita. Gitu. Tahun lalu kan indeks dolar turun lebih dari 10%. Iya. Ya kalau dirupiahkan kalau 17.000, lihat melemah 1.700 rupiah gitu kan, besar. Sebagai mata uang utama reserve dunia Iya. Cuman kan tahun ini ya itu ketolong sama apa? Perang dan itu juga pusat tanda kutip perang. Sebenarnya dolar itu bisa melejit jauh. Dia rebound, menguat kembali itu juga nggak besar, hanya beberapa persen, 2-3%. Jadi masih jauh dari penurunan tahun lalu. Ya itu disebabkan memang statusnya sebagai safe haven sudah hilang. Tanda kutip lah ya. Sekarang investor asing cenderung kalau saya ngomong safe haven Swiss franc gitu. Ini juga sudah mulai bertanya-tanya nih juga kan. Tadi kan sebutkan ya rupiah, dolar juga mengalami pelemahan ya kemarin 10% di tahun lalu. Dan mungkin sekarang juga ada sedikit pelemahan tapi tidak terlalu sebesar tahun lalu. Nah, publik ini sempat ada pertanyaan kenapa ketika dolar melemah, rupiah tapi tetap lemah juga gitu. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan rupiah kok malah juga tidak mengikuti tren ketika mata uang global lain naik? Karena itu mungkin juga kebijaksanaan pemerintah dan BI gitu ya. Tidak ada poin untuk penguatan, ikut-ikutan gitu ya. Sebenarnya saya bilang justru salah sebenarnya kalau dolar melemah, rupiah otomatis menguat. Itu hal yang salah saya bilang. Kita sesuai aja nilai mata uang kita dengan fundamental kita. Ditambah lagi 2025 Prabowo dan pemerintah kan lebih ke ekspansif. Jauh lebih ekspansif daripada zamannya Jokowi. Itu harapan pemerintah kan. Dan itu tidak sesuai kalau kita bisa mata uang ikut menguat gitu. Yang di saat ekspansif ekonomi itu mata uang ya cenderung seharusnya melemah gitu. Jadi tidak berkorelasi positif ya antara ya tergantung sama-sama berjalan ini nggak selalu. Nah kalau kebutuhan dolar sendiri dari sisi likuiditas Anda melihatnya bagaimana? Kebutuhan dari untuk kebutuhan kita transaksi, ekspor dan lain-lain begitu, karena kan kita kebutuhan juga cukup stabil aja. Saya kira tidak ada cuman yang belakang ini lebih banyak ya yang repatriasi dolar dari keuntungan dan eksportir importir gitu. Jadi dari hal itu sih saya kira tidak akan signifikan ya, hanya sebagiannya. Sekarang masalah pada rupiah itu sebenarnya pada sentimen gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya sentimen yang saat ini sedang karena merebak begitu. Mau dibilang ketika manusia melihat sesuatu dia akan membenarkan semua itu, confirmation bias. Jadi ketika melihat saya expect rupiah akan melemah karena padahal sebenarnya hal utama cuma satu. Jadi tidak ada selain minyak yang naik ya belakang ini. Sebelum-sebelumnya yaitu karena ya harga minyak naik juga mempengaruhi. Karena perbedaan suku bunga US dengan Indonesia itu yang nggak banyak. Jadi ya umpamanya seperti yang saya katakan beda 2% paling. Ya. Dengan 2% prime itu cukup nggak untuk orang menginsentif investor untuk pegang rupiah gitu. Dan investor kan naikin lagi lah, kurang, saya nggak gitu menarik gitu. Nah ekspektasinya yang memicu hal-hal kemudian akan dilihat, kamu lihat tuh current account neraca transaksi berjalan kamu defisit udah berapa puluh kuartal terakhir. Kamu lihat cadef kamu turun terus, kamu lihat defisit anggaran kamu. Ya, beberapa seperti defisit memang bisa diselesaikan dengan mengurangi anggaran tidak esensi, bukan hal yang sesuatu permanen. Namun yang tidak dilihat itu hal-hal positif. Kalau kita lihat retail kita solid banget belakang ini, udah mulai meningkat ya. PDB kita bagus. Ya, inflasi ya di saat rendah dijelekin, di saat tinggi juga dijelekin gitu kan. Serba salah. Serba salah. Nanti di saat tinggi, wah inflasi tinggi. Di saat rendah, kita bilang, wah daya beli kurang. Jadi itu confirmation bias. Jadi semua data-data jelek itu yang disorot gitu kan. Ditambah lagi memang ada masalah di stock market kita kan, MSCI dan segala. Jadi
Ya, hal seperti itu sebenarnya bukan big deal, namun ya kalau mau dibesarin bisa. Tergantung sudut pandang masing-masing. Iya,